Kiriman misterius. Kira-kira apa ya dibungkus daun kayak gini? Ini daun teratai atau daun apa ya? Kayak gini guys. Kayak bulukan ya. Hah? Apa ini? Kendi? Oh kayak bulukan ya. Ini dalamnya guys. Ikan asin. Tapi ini nggak terlalu bau loh. Nah ini namanya ikan pindang kendil. Ikannya tuh ikan layang. Ini ikan laut katanya. Dimasak guys. Sampai tuh makanya ini kan hitam ya. Ini bekas dimasak nih kendilnya. Jadi masukin kendil ini langsung dimasak sampai kering. Terus atasnya garam-garam gitu. Jadi kayak diawetin gitu deh. Nah, ini harus dibersihin dulu, direndam baru bisa dimasak. Jadi aku bersihin dulu. Udah aku masak, yuk kita makan. Ini tadi aku goreng dulu ikannya kering. Terus udah gitu dimasak pakai sambal. Sambalnya ya biasalah bawang merah, bawang putih, cabai, terus sama tomat. Ditumis-tumis aja. Masukin ikan yang udah digoreng. Udah nih jadi. Asin guys, jadi kayak ikan asin. Wah pakai nasi nih mah guys. Calon-calon ngabisin nasi. Ini kayak ikan asin sih. Duh bahaya nih guys. Aku doyan lagi ikan asin. Digoreng jadi kering. Durinya gak terlalu banyak. Terus bisa digigit durinya. Enak-enak. Pindang kendil. Lihat ya dagingnya, juicy-nya tuh. Empuk banget. Guys, kalau ke Bandung kalian tuh harus banget kesini nih. Semua juga pada kesini nih, lihat sampai rame begini. Boleh dibilang the best sandwich cornet di Bandung. Cornetnya pakai daging sapi utuh peternakan sendiri, jadi bukan kayak yang di kalengan. Rotinya pakai sourdough, juga bikin sendiri dengan ragi alami, jadi lebih nyaman di perut. Nanti disajikannya pakai chips, keripik kentang asli, sama ada chili oilnya. Unik sih, cocok sama orang Indo yang suka pedes. Nggak sabar. Ini aku pesen ya, tambah yang ekstra 120 gram dagingnya. Hasil di brine 10 hari, direbus 10 jam. Lembut, juicy, bumbunya udah resep ke dalam. Best sandwich di Bandung nih. Nggak usah dikunyah guys, langsung hancur. Lihat ya betapa juicy dagingnya tuh. Wow. Rotinya aja ini sourdough, dia luarnya kayak renyah gitu tapi empuk. Dan ini tuh udah dapet chili oils guys. Messy, juicy, tasty. Ada pickle-nya, ada kejunya, pakai chili oil, jadi ada lebih smoky dan lebih gurih gitu guys. Pedasnya itu pas, nggak nyiksa. Kentangnya kayak chips gitu enak. Mumpung di sini kita cobain noci. Nah ini nocinya pakai white sauce dari kentang nih guys ya. Dia kenyal-kenyal gitu. Ada white sauce-nya creamy. Yang ini bitter ballen nih guys. Dia dalamnya soft. Pakai BMB mayo. Dalamnya tuh lembut tapi masih terasa tekstur dagingnya itu loh. Ada krekeknya gitu. Dessertnya tiramisu guys. Wah ini lembut banget. Minumannya lucu loh. Lychee grape soda sorbet. Ya ingetin aja. Pokoknya kalau ke Bandung kalian mesti kesini mampir cobain BMB Kantin. Ya, malam-malam jajan lumpia. Nah, ini lumpianya digoreng dadakan, guys. Kamu pesen baru dia goreng tuh nih. Aku mau cobain lumpianya. Boleh. Wah, berapaan satunya? Satunya 8.000. Isinya apa? Isinya bangkuang, wortel, tahu, ayam. Katanya sampai ke hotel-hotel. Iya, biasa ada pesanan. Udah lama nih di sini. Udah dari mama. Berapa? 50 tahun? Dari 98. Nih, lumpianya. Tuh, dia gemuk-gemuk juga ya. Kulitnya enak garing guys, dia tipis tapi renyah. Isiannya penuh ini, cocok bumbu kacang. Bumbu kacangnya tuh lumayan pekat, terus ada kayak asam-asamnya dikit gitu loh. Lumpia Penjagalan. Buat noodle aja dibikin mewah gini. Empuk banget. Lagi mau ngirit, kita makan di sini aja yuk. Semua menu baru menarik banget guys. Ada lobster, ada wagyu, ada foie gras, ada oxtail wagyu, cumi ikan. Wih, kita cobain langsung. Aku spill beberapa menu baru mereka ya. Ini mewah-mewah semua. Ini yang pengen aku coba duluan guys. Wagyu and foie gras Hamburg steak. Gede juga nih ngasih foie gras-nya. Ini potongan foie gras-nya tebel guys. Mewah banget. Masuk mulut, nyes, hilang. Hamburgnya nih wagyu. Ini sama, tebel dan aduh ini udah kelihatan sih juicy-nya. Makanya pakai saus 3 pepper
peppercorn sauce. Dagingnya tuh enak, juicy guys. Ini sebenarnya dagingnya ini kalau nggak pakai saus pun udah enak nih. Tapi pakai saus juga enak sih. Soalnya sausnya itu rasanya nggak overpower dagingnya ya. Bukan rasanya biasa. Lobster and beef rasanya mewah. Lobster sama beef digabungin guys. Cantik banget lapisannya. Ada ukurannya segala. Jadi dia tuh berasa seafood tapi berasa beef juga. Dia creamy lobster. Beefnya ini udah di braise. Jadi empuk-empuk gitu loh. Pas juga kombinasinya ternyata. Beef ragunya pun wagyu guys. Ini boat noodle level up. Wagyu oxtail boat noodle. Boat noodle aja dibikin mewah gini. Terus dia tuh ada kayak kemanginya, ada bawang. Jadi wanginya khas banget. Ada toge juga. Oxtailnya empuk banget. Dagingnya wagyu tuh. Lembut banget dagingnya. Terus dia ada sedikit fatnya ya. Jadi kayak silky gitu loh. Iya. Dia kenyal-kenyal ya. Kuahnya tuh manis, gurih, full rempah gitu. Wah, medok ini kuahnya. Mau agak Jepang-Jepangan, E5 Signature Bowl. Satu bowl isinya lengkap macam-macam. Yang suka ikan bisa pesen wild caught sea bass. Kalau suka yang selera Nusantara, nih ada stuffed jimbaran squid. Buruan mampir, tempatnya cozy, makanannya enak, cocok buat ngumpul-ngumpul. Social house. Ini udah bosan jadi vlogger, jadi jualan kue tiaw ya. Ini ada kue tiaw gerobakan nih, lucu nih. Kue tiaw goreng, mie goreng, bihun goreng. Harganya berapaan? 16.000. Kalau pakai bakso ikan tadi 18. 18.000. Mau pakai deh ya. Ya. Yang favorit apa paling laku? Ya, bihun kue tiaw. Kue tiaw goreng, gerobakan ya, pakai bakso ikan. 18.000 nih. 18.000. Kalau biasa kan pakai bakso sapi ya kalau halal ya. Iya. Bakso ikan ya. Tuh telurnya satu ya tadi ya. Dia cah-cah gitulah ya. Kayak tek-tek lah ya Kayak sebetulnya tek-tek. ya. Cuma yang goreng kongko. Ini adanya di depan Gereja Ricci. Gereja Ricci. Oh, dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Jadi makan pagi bisa, makan siang bisa, makan malam bisa. Enak gak? Coba bakso ikan. Nggak Modelnya apa-apa. kayak tek-tek, cuma versi yang lebih Chinese lah. Ya. Karena yang gorengnya yang kongko, terus dia pakai bakso ikan. Kalau tek-tek kan ayam suwir. Betul, ayam suwir. Bumbunya juga agak beda. Ini kayak resto Chinese punya. Bumbunya light. Kue tiawnya kenyal. Kue tiaw Rudi depan Gereja Ricci. Jangan nonton video ini kalau kalian nggak mau ketagihan sama resep ini. Kalau jangan, berarti harus kan ya? Tarang, si gercep langsung jadi. Kita perusin dulu jeruk nipis. Kunciannya jeruk nipis dan kaldu. Apakah benar seenak itu? Kita bejekin dulu. Serius enak. Ini memang enak sih guys. Wah, pedes lagi. Pedes, gurih, ada segar jeruk nipis. Rikuk deh, ini cara bikinnya. Ini resepnya punya Ade Kurniawan, aku ikutin sama pecis. Bawang putih, rawit, bumbu, jeruk halusin. File paha ayam, potong kotak-kotak, kasih bumbu. Peres jeruk nipis, ratakan, diemin dulu setengah jam. Habis itu panggang di pan sampai ada kuning-kuning kering gitu, sisihkan. Sekarang kita tumis sambal yang udah dihalusin tadi. Kalau udah harum, masukin lagi ayamnya, kasih kaldu jamur, peresin jeruk nipis, masak sebentar aja, udah jadi. Oseng ala Taichan siap dihidangkan. Kalau aku nanti mau makan, peresin jeruk sekali lagi. Telur 3, bawang merah 10, tomat 2, cabai 6 apa 7 tadi. Tadi makannya sama mie instan, nah termasuk sehat apa enggak? Tambah lagi peresan jeruk nipis. Tuh, masa segini nggak sehat sih? Ini kuahnya udah kayak kaldu bawang sama tomat gitu loh. Telur tuh. Ada segar-segar tomat. Pedas rawit. Telur kedua. Kasih jeruk nipisnya langsung beda loh. Langsung naik level. Ada asam-asamnya gitu, segar. Cara baru masak mie instan guys. Mengurangi rasa bersalah. Telurnya 3. Pakai tomat 2. Tomat segar. Enak Kalau suka tomat boleh lah 3 tomatnya. Aku share cara masaknya.
Rebus air, masukin irisan bawang merah, terus telur. Ini aku pakai 3 telurnya, terus masukin potongan tomat. Mau pedes tambahin cabai rawit, mau pedes lagi boleh diiris-iris. Masukin bumbunya, terus baru masukin minyak, masak sebentar udah jadi. Kalau mau tambah sayur lebih bagus lagi guys. Aku pas nggak ada sayur sih di rumah, tinggal tambah daun bawang. Kita cobain aja. Lembut banget. Korean barbecue terbaru di daerah Kemang. Dagingnya spesial banget, galbi sepanjang ini. Terus ini pas lagi promo guys. Buy 2, get 1. Namanya Nyanyong Galbi, dia bagian iga. Jadi dagingnya itu empuk dan juicy. Dagingnya tebel, juicy, berbumbu, smoky. Kita cobain aja. Lembut banget. Dia bumbunya tuh manis-manis gurih gitu loh. Terus ada lemak-lemaknya sedikit. Wow. Jadi juicy. Premium sih nih. Warga Kemang mesti cobain. Ini padahal dia dagingnya tebel loh. Tapi tetap empuk banget. Premium sih. Nah, resto Korea kalau yang bagus, bancannya kayak gini guys. Lengkap. Kita bikin sam. Makannya kayak gini loh. Tuh. Ini tadi free-nya guys, Nyamnyong Galbi Salt. Sama empuknya. Bumbunya juga resep guys. Tapi ini memang lebih nggak lemak dibandingin yang tadi. Kalau ada menu ini sih berasa resto Korea otentik banget, Nyamnyong Genjang. Manis banget dagingnya. Terus udah ada bumbunya manis-manis pedes gitu. Nah, bude jjigae-nya juga enak di sini, kalian boleh cobain. Kuahnya pekat banget sih guys ini. Gurih, pedes, segar. Makan sama mandu guys. Mandunya gemoy, gede-gede, ada udangnya. Udangnya manis. Yang mesti dipesen juga, japchae. Restonya lumayan besar, nyaman, ada 2 lantai, interiornya juga mewah, dan ada 11 ruang VIP. Interiornya tiap ruangan berbeda, tapi tiap ruangan ada karaoke, jadi kalian bisa sambil makan sambil nyanyi di sini. Cocok buat ngumpul-ngumpul sih. Udah buruan aja mampir Miss Cha, New Korean Barbecue di area Kemang. Pasukan salmon siap. Siap. Fresh salmon. Main ke warung sushi, jangan kaget nih sini. Masa sushi sebesar-besar ini cuma 5 ribuan aja? Tuh kan guys, ini besar-besar satuannya 5 ribu. Kondimen ambil sendiri, walau beli 1 piece juga ambil sendiri, hebat kan? Salmon yang digunakan semuanya fresh dan kalian bisa lihat langsung pembuatannya karena open kitchen. Menurut aku ini harganya super worth it. Dengan 25 ribu kalian udah bisa cobain salmon pakai cheese cream yang lagi viral itu. Dan ukurannya tuh besar. Kayak Philadelphia sushi, sini cuma 25 ribu coba. Ini dalamnya ada cream cheese-nya, luarnya tuh salmon. Ini salmonnya fresh loh. Terus ini cream cheese-nya nggak yang bikin enak gitu. Cocok banget. Sashimi 75 ribu, isinya 5, potongannya tebel-tebel. Lembut, fresh, kayak jeli-jeli gitu. Nggak bau ya, segar banget ini. Super creamy set, tempatnya cakep banget kayak perahu mewah. Atasnya tuh ada cheese creamnya, ada edamame, kayak yang mahal-mahal gitu loh. Yang mewah-mewah lagi guys, belly roll. Coba setebal ini salmonnya, ini cuma 160 ribu aja. Salmon belly ini lebih tebal, lebih lembut. Salmon puas banget platter 150 ribu. Tuh guys, sebesar ini cuma 40 ribu nih, Cordon Bleu. Yang mau cobain namanya Sushi Moi. Kalian bisa beli roll atau mau beli satuan juga bisa. Tempatnya nyaman dan ber-AC. Sushi Moi di Sumarekon, Bekasi. Malam-malam kita jajan tekwan nih. Kulineran langka guys, tekwan tapi pinggir jalan nih. Jualan tekwan. Tekwan ya. Orang Palembang. Orang Sunda teh. Orang Sunda jualan tekwan. Berarti ini bahannya apa nih? Dari yang ikan, kan kayak batagor lagi rasanya. Dari ikan ini. Kenapa bisa bikin tekwan sih orang Kan Sunda? ini Apa bikin? turun temurun. Kakek Palembang. Oh, kakinya Palembang. Tekwannya orang Sunda. Ntar rasanya kayak batagor nggak? Kita cobain. 15.000 dapat segini banyak, coba tuh. Ada jamurnya segala. Di mana sounnya ini? Soun. Ini ada juga yang pakai kecap manis ya. Tadi aku nggak pakai kecap manis nih karena aku sukanya yang gurih. Tuh pakai Indomie tuh, ada yang pakai Indomie. Tekwannya orang Bandung. Kenyalnya berasa ikan, terus ini ada isinya telur asin guys. Cobain yang kecil-kecil. Adonannya sama berasa ikan. Kuahnya warna coklat guys. Terus tadi dikasih bumbu kayak bumbu basah gitu. Asam-asam seger gitu loh. Enak juga ya. Dan cobain sambelnya. Kayak sambal bakso. Harus pakai sambal guys. Seger pakai sambal. Kalau makan kena jamurnya, kena timunnya tuh jadi ada tekstur yang kayak keras-keras gitu. Tekwan jamur berkah di Pejagalan.